Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan yang lalu kita sudah bahas air itu ada silang pendapat di kalangan ulama, apakah terbagi menjadi 3 model atau 2 model. Kalau yang mengatakan 3, maka air yang pertama disebut apa? Thahir, hanya suci tapi tidak bisa mensucikan. Yang kedua mengatakan tahur, satu sisi dia suci zatnya dan juga bisa apa? Mensucikan. Yang ketiga disebut air najis. Kenapa disebut air najis? Karena ada benda najis atau zat najis yang masuk ke dalamnya, ya, kemudian berubah rasa, warna, dan baunya, maka disebut air apa? Najis. Tapi yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan para a'immah yang belakangan, air hanya terbagi menjadi 2. Yang pertama tahur, suci lagi mensucikan. Yang kedua air apa? Najis. Adapun air tahir maka dirinci, ya, karena air tahir itu adalah air mutlaqul air bergabung dengan benda yang suci. Maka dirinci, enggak semuanya dia bisa dijadikan untuk bersuci memang. Misalkan sampai berubah namanya, bukan lagi nama air mutlak. Misalkan air putih mutlak dicampur dengan susu, ya, berarti bukan lagi namanya air, tapi namanya apa? Susu. Tapi ada juga yang dia bercampur dengan sesuatu yang suci tapi masih bisa dipakai. Seperti mungkin dia tidak bisa lepas dengan sesuatu di sekitarnya seperti lumut, ya, atau tumbuhan-tumbuhan lainnya, tetap dia dikatakan masih kategori air mutlak, ya. Atau dia bercampur dengan sesuatu yang bisa mensucikan lagi seperti tanah, maka ijma dinukil bahwasanya dia masih bisa digunakan untuk bersuci. Itu kurang lebih pembahasan kita pada kesempatan yang lalu. Kita lanjutkan hadis yang kedua. Ya, kalau bukunya nggak punya bisa dulu download, ya. Tapi harapannya bisa beli bukunya, ya, kitab apa? Bulughul Maram. Qala al-mu'allif rahimahullah wa an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya. Abu Sa'id namanya Sa'ad ibn Malik ibn Sinan. Abu Sa'id Al-Khudri namanya siapa? Sa'ad, ya, Sa'dun artinya bisa bahagia, kebahagiaan. Ya, bapaknya namanya Malik, kakeknya namanya Sinan, orang Khazraj, berarti dari Madinah. Dan beliau termasuk peserta termuda ketika bai'at Ridwan, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dan bapaknya termasuk yang mati syahid ketika perang Uhud. Dan ketika itu Abu Sa'id masih berusia 13 tahun. Lihat, 13 tahun, karena sudah kematangan dan kemampuan dia bisa ikut berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun baru berusia berapa? 13.
Kira berapa? Benar, Masya Allah. Ya, lagi ngapain sekarang usia 13? Belajar, alhamdulillah. Ini juga jihad. Ya. Bahkan dia jihad yang terlama. Tiap hari dia harus menjihadi, melawan dirinya, melawan egonya, melawan sifat kekanak-kanakannya. Semoga para pemuda ini diberikan keteguhan dan kekokohan. Ya, wafatlah ayahnya di usia 13 tahun. Ya, banyak orang yang merasa iba kasihan kepada Abu Sa'id Al-Khudri ketika di usia 13 tahun itu bapaknya nggak ada. Ya, ya, ada yang datang kepada Nabi, minta kepada Nabi, itu kasihan Abu Sa'id Al-Khudri, bapaknya meninggal. Kasih sodakoh, kasih infak. Ya, didatangkan Abu Sa'id Al-Khudri, bukan diberikan sesuatu yang bisa membuat hidupnya enak, terbantu, tapi malah dikasih nasihat oleh Nabi. Barang siapa yang menjaga iffah, kemuliaan, tidak minta-minta, maka Allah akan muliakan dia. Kira-kira kalau lagi sedih itu, ya enaknya dikasih harta, dikasih uang, apa dikasih nasihat? Tentunya Nabi SAW tahu betul meletakkan sesuatu pada tempatnya, hikmah. Ya, bukan berarti Nabi zalim kepada dia, tidak. Tapi memang Nabi melihat pada dirinya Abu Sa'id Al-Khudri itu anak muda yang menjaga iffah. Ya, bisa jadi kalau dibantu oleh Nabi malah mudarat buat siapa? Abu Sa'id Al-Khudri. Akhirnya yang diberikan wejangan atau diberikan malah wejangan. Dan itu membuat karakter Abu Sa'id Al-Khudri semakin kuat, semakin kokoh. Ya, dia bekerja sendiri, dia berbuat sendiri tanpa minta-minta bantuan kepada orang lain. Ya, padahal usianya baru berapa tahun? 13. Ya, seharusnya kita kadang mikir ya, banyak di jalan sana di lampu merah ada orang usianya mungkin sekolah SD tapi sudah apa? Jualan. Ya kalau ngemis mah ini ya, tapi ada yang apa? Jualan, ada yang sambil belajar sekolah SMA atau kuliah tapi sambil jualan kerupuk, jualan roti. Ya, yang terkadang yang itu membuat mereka menjadi apa? Orang yang tangguh, orang yang kokoh. Masing-masing memang ada ujiannya, masing-masing ada perannya. Tapi yang ingin anak petik ya, bagi para anak muda jangan manja, terutama lelaki. Ya, karena bagaimanapun juga kelak dia akan menjadi pemimpin. Imam pemimpin kecilnya di dalam rumah tangganya, ya memimpin istrinya, memimpin anaknya, maka jadilah laki-laki yang kuat. Jangan dikit-dikit ba, dikit-dikit ma. Ya. Seharusnya ada rasa malu. Kalau orang Arab itu kalau udah balik sudah lepas, nggak ada lagi istilahnya dikasih mukafa'ah, dikasih uang jajan, suruh nyari apa? Sendiri. Makanya mereka dari kecil sudah dididik keras memang. Ya, kadang usia 8 tahun sudah narik angkot di Yaman itu. Umur 8 tahun udah narik apa? Angkot. Ya, emang dari kecil diajarin nyupir sama bapaknya. Ya, nih kasih mobil sendiri, narik angkot sendiri. Walaupun berdiri dia nyupir kadang. Tapi itu kadang yang membuat mereka menjadi apa? Orang-orang yang tegar, orang-orang yang kuat, nggak cengeng, ya nggak dikit-dikit apa? Ngambek sama orang tuanya dan seterusnya. Ini juga peran orang tua untuk mendidik apa? Anaknya. Jangan dibiasakan apa? Dimanja. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun. Sesungguhnya air itu tahur, pakainya to. Berarti bendanya. Kalau pakainya domatu itu aktivitas untuk toharah. Ya, ingat-ingat kemarin kan ada dua tuh. Ada yang pakai fathah berarti dibaca tohur. Kalau pakai domah dibaca apa? Tuhur. Ya, kalau domah itu aktivitas. Tapi kalau fathah itu bendanya. Contohnya wudu pakai wuduun berarti aktivitas bertoharoh, bersuci.
Tapi kalau wadu'un berarti air atau tanah yang digunakan untuk bersuci. Sahurun, suhurun, berarti mana yang makanan? Sahur, makanannya. Aktivitasnya disebut apa? Suhur. Nah itu. Kalau beda harokat, maka dia juga beda apa? Beda arti. Dan ini juga banyak di bahasa-bahasa lainnya. Terkadang beda nada saja, beda apa? Beda arti. Kalau di Jawa misalkan orang sakit sama kata dua, apa bunyinya? Satu loro, satu apa? Kalau menurut Anda sih sama aja, karena bukan orang Jawa. Apa lo sama loro? Ya dua sama apa? Sakit. Beda intonasi saja. Beda pengucapan, dia beda Pak. Beda arti. Maka pahami mana yang tohur, mana yang tuhur. Maka kata Nabi, innal ma'a tohur, sesungguhnya air itu suci. Berarti apanya? Bendanya, bukan kegiatannya. La yunajjisuhu syai'un, tidak ada sesuatu pun yang membuat dia najis. Apapun, ini hadisnya umum. Nanti dikecualikan, nanti ditaksis kalau bahasa usul fikihnya. Ini hadis disebut mutlak, umum. Apapun bendanya, baik yang najis maupun yang suci, ya. Tapi karena di sini lafadznya la yunajjisuhu, berarti syai' di sini adalah sesuatu yang najis. Sesuatu yang najis ini tidak akan bisa merubah air, maka dia tetap tohur. Itu secara tersurat, apa yang zahirnya, nasnya, apapun yang nyemplung ke dalamnya, maka air tetap dikatakan apa? Tahur. Mau nyemplung apa? Air kencing, mau nyemplung apapun dari yang najis, darah, bangkai, maka dia tidak bisa menjadi najis. Itu secara ya tersuratnya, lafadz atau nas sebuah hadis. Nanti dia akan dikerucutkan atau dikhususkan selama tidak berubah warnanya, tidak berubah ininya, tidak berubah ininya. Jadi dari sini kita pahami, hadis itu jangan dipahami secara parsial saja. Karena yang lain juga ucapan Nabi Muhammad SAW. Selama dia sahih, maka dia hujjah. Jangan diambil ini saja. Misalkan pembahasan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Ada hadisnya? Ada. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah akan masuk surga. Itu aja yang diambil sama dia hadisnya. Ya, berarti cukup apa? Ngomong. Nggak usah bekerja, nggak usah beramal, nggak usah begini dan begitu. Yang penting saya sudah ngomong, maka saya akan masuk ke dalam surga. Ini orang-orang yang di dalam hatinya ada zaid, ada penyimpangan, mengambil nas atau dalil yang menurut mereka sesuai dengan hawa nafsunya. Maka semuanya ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitu juga dalam menyikapi Al-Quran. Semuanya ucapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Justru disitulah ada ujian bagi si manusia tadi. Mau nggak dia mengambil secara utuh apa yang telah Allah jelaskan, baik di dalam Al-Quran maupun melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Hadisnya sahih dikeluarkan oleh akhrajahu tsalasah, dikeluarkan oleh tiga di sini maksudnya Abu Dawud, Nasai dan Tirmidzi. Siapa aja? Abu Dawud, Nasai dan Tirmidzi. Ya, kalau kita lihat menarik ya, ahlul hadis itu rata-rata kebanyakannya itu bukan orang Arab, orang Ajam. Abu Dawud dari Sijistani. Di mana tuh Sijistani? Ya, daerah-daerah situ, Rusia pecahannya di situ, Sijistan. Kalau Nasai dari daerah Nasa. Nasa itu daerah-daerah situ juga, dekat-dekat Iran. Ya, Nasa. Gitu juga Turmud. Itu bukan orang Arab, semuanya orang Ajam. Bukhari
Imam Muslim dari Naisabur, mafhum, Ibnu Majah dan yang lainnya. Bahkan Imam Ahmad dahulu ayahnya itu dari kota Roy itu ya daerah-daerah Persia. Hanya saja ketika ada seruan jihad, ayahnya ikut, kemudian meninggal di medan tempur. Ibunya pindah ke Baghdad dalam keadaan mengandung kurang lebih 7 bulan. Barulah lahirnya di mana? Di Baghdad. Tapi ayahnya bukan orang Arab, dari Roy, dari negara atau daerah kisaran Persia. Ya, ini menunjukkan agama ini ya bisa dipahami walaupun orang ajam sekalipun. Agama ini dibuat mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an ini untuk pelajaran. Tapi syaratnya siapakah yang mau mengambil pelajaran terus mengulanginya? Maka dia akan bisa memetik yang namanya pelajaran dari Al-Qur'an. Wa sahahahu Ahmad, dan disahihkan hadis ini oleh Al-Imam Ahmad. Ya, kesimpulannya hadis ini sahih dengan jalan-jalan yang lainnya. Walaupun kalau kita ambil satu hadis saja itu terkadang lemah jalurnya. Tapi ketika dia berkumpul dengan yang lainnya dan cacatnya itu tidak parah. Ya, kapan dikatakan parah? Ketika di dalam rawinya atau di dalam sanadnya ada pendusta. Ya, baik dia berdusta atas Nabi Muhammad atau berdusta di kalangan manusia, maka di sisi alul hadis orang ini langsung di blacklist, tidak diterima hadisnya, walaupun dia tidak berbohong atas nama Nabi Muhammad. Ya, dalam rangka menjaga din ini, walaupun dia sudah bertobat, maka urusannya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam masalah hadis, mohon maaf, dia tidak diterima. Ya, jadi kalau ada hadis di dalamnya ada rawi yang tertuduh berdusta, maka apa? Dia tidak diterima sama sekali periwayatannya. Ukubah buat dia, iqab buat dia. Adapun urusannya dia bertobat antara dia dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini fitrah, bukan sesuatu yang kejam, bukan sesuatu yang zalim, tidak. Ya, kalau antum dibohongi sama orang, senang atau tidak? Didustai. Senang nggak? Senang Hiro? Enggak. Kenapa nggak senang? Soalnya apa? Oh iya, udah benar-benar dipercaya tapi malah dibohongin ya. Sakit hatinya? Masya Allah. Ya, ini gambaran fitrah masih bener lah. Ya, kalau dibohongin apa? Nggak suka dia, nggak mau. Apalagi ini untuk menjaga din. Ya, dan ini bukan bentuk ya zalim kepada seseorang, tidak. Justru ini dalam rangka menjaga apa? Din Islam. Kalau enggak diginiin, akhirnya apa? Orang bebas ngomong apa aja. Makanya salah satu keutamaan agama Islam memiliki apa? Sanad. Ya, sanad ini tetap terjaga, mafhum, tentunya dengan kriteria-kriteria. Ada speknya yang harus diperhatikan. Al-muhim hadis ini sahih. Hadis ini apa? Sahih, tapi bermakna tadi apa? Umum. Berarti segala sesuatu apapun yang najis kalau nyemplung ke dalamnya tidak apa? Tidak bisa membuat jadi apa? Najis. Tapi nanti hadis ini dikhususkan dengan hadis yang lain. Kita baca hadis yang ketiga, wa an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu. Dari Abi Umamah al-Bahili, semoga Allah meridainya, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air tidak ada sesuatu pun yang membuat dia jadi najis. Nah, sama dengan hadis yang di atas. Hanya saja ada tambahan redaksi, illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi, kecuali apa yang mengalahkan rasanya, mengalahkan baunya, rih itu bau, ta'mihi rasa, wa launihi dan warnanya. Jadi terkalahkan air mutlak ini gara-gara ada apa? Najis masuk. Misalkan ada bangkai tikus masuk, terus kita cium airnya, bau apa? Bau bangkai tikus. Maka air itu menjadi apa? Najis.
atau warnanya jadi keruh warna apa ya, warna darah, warna apa segala macam bangkai, maka dia pun tidak lagi dikatakan air suci dan mensucikan, tapi air apa namanya? Najis. Tadi apa aja tadi? Baunya, kan rasanya juga ada, dan warnanya. Nah, 3 poin ini. Tapi sayang hadisnya di sini akhrajahu Ibnu Majah, dikeluarkan oleh Ibnu Majah, wa dha'afahu Abu Hatim, dan didhaifkan oleh Abu Hatim. Bahkan An-Nawawi rahimahullah berkata, para muhaddis telah sepakat hadis ini lemah. Ya, tapi pahami, dalil itu bukan hanya hadis. Ijma juga dalil. Nanti hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri dikhususkan dengan ijma yang sudah tegak di kalangan para sahabat. Kalau airnya rusak warnanya, rusak rasanya, rusak baunya, maka dia dikatakan najis. Ingat, yang masuk itu benda najis, bukan benda suci. Ya, kadang ada benda suci masuk, mafhum, ya tetap dia dikatakan air, walaupun bukan air mutlak, sudah ganti nama, tapi tidak najis. Ya, yang sekarang kita bicarakan adalah ada sesuatu najis masuk nyemplung ke dalamnya, kemudian merusak apa aja tadi? Bau, apa lagi? Rasa dan warna. Ya, sayangnya tadi hadisnya Abu Umamah, hadisnya apa? Lemah, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Berarti yang dijadikan hujjah nanti apa? Ijma. Jadi ijma juga dalil. Ini akidah Ahlus Sunnah, bahwasanya ijma itu juga kategori apa? Dalil. Adapun kias memang diperselisihkan. Selama kiasnya benar, sahih, maka bisa teranggap. Ya, dan sisanya yang lain terjadi silang pendapat yang kuat. Seperti ucapan sahabi, ijma dalil atau bukan. Ada yang mengatakan dalil, ada yang mengatakan tidak, ada yang dirinci. Kalau dia menyelisih pendapat yang lain, maka tidak bisa dijadikan hujjah, dan seterusnya di usul fikih. Bahkan ada juga yang menganggap istihsan, anggapan baik, itu dalil. Tapi ini sangat lemah ya pendapatnya. Ada yang mengatakan masalih mursalah, masalih manfaat yang terus menerus panjang hasilnya, maslahatnya. Ada yang mengatakan itu juga sebagai apa? Dalil. Tapi intinya dalil itu 4: Al-Quran, hadis, ijma, dan kias yang sahih dengan syarat-syaratnya. Maka dia pun dikategorikan sebagai apa? Dalil. Adapun sisanya yang lain, maka terjadi silang pendapat. Walil Baihaqi, dan Imam Baihaqi juga meriwayatkan al-ma'u tahir, air itu tahir, illa in taghayyara rihuhu, kecuali apabila berubah baunya, au ta'muhu rasanya, au launuhu warnanya, binajasatin tahdutsu fihi, disebabkan najis yang terjadi padanya atau nyemplung ke dalamnya. Nah, mafhum? Ya, hadis ini juga di dalamnya ada kelemahan, mafhum, tapi sekali lagi nanti akan ditaksis dengan ijma. Kita buka masail beberapa yang ada di dalam 2 hadis ini. Hadisnya siapa? Abu Sa'id Al-Khudri, dan hadisnya siapa? Abu Umamah. Ya, pelan-pelan saja, ya seminggu 1 diulang-ulang, masa yang nggak kenal. Hadis laut, hadisnya siapa? Abu Hurairah. Nah, hadis yang di situ ada air bercampur dengan najis, yang kita pakai hadisnya siapa? Abu Sa'id, dan hadisnya siapa? Abu Umamah. Yang lebih global hadisnya siapa? Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian dia dirinci atau dikhususkan dengan hadisnya Abu Umamah, hanya saja dia lemah, maka dipakailah dalil yang ketiga, yaitu apa? Ijma. Kita sebutkan di sini, air banyak ataupun sedikit kalau bercampur dengan najis, apa yang terjadi? Air banyak atau sedikit kalau bercampur apa?
najis. Maka apa yang terjadi? Yang pertama yang kita bahas, al-ma'ul katsir, air yang banyak. Kalau bercampur najis, paham? Kemudian merubah salah satu karakternya, baunya, warnanya, rasanya, maka dia dikatakan air najis. Gampang kan? Ya, ini ada air banyak nih, seember, sebaskom, atau sekolah berenang, banyak dia. Ada embe mati jatuh, nggak taunya sudah berhari-hari sampai berubah rasanya, berubah warnanya, maka air tersebut dikatakan apa? Najis. Ya, gampang ini kan. Yang penting patokannya berubah enggak karakternya. Apa aja karakter air? Warna, bau, dan apa? Rasa. Apa sih rasa bangkai? Pernah nyicipin air gitu, lagi wudhu, apaan nih? Pernah ya? Belum pernah Usama? Kurang menarik hidup antum nanti. Ya, dulu pernah di masjid waktu di Depok mondok tuh. Kalau lagi wudhu bau, pas naik ke torennya ada 2 tikus atau berapa masuk di dalamnya. Mungkin dia lagi hangout kan tikusnya nih, kemudian kepreset masuk ke mana? Toren, nggak bisa keluar dia. Akhirnya apa? Mati. Pas dibuka bener ada apa ya? Tikus. Udah dikuras dulu. Lagi wudhu. Tahu kan baunya? Pernah tahu sama baunya? Iya, alhamdulillah. Katanya nggak pernah. Ya, yang kedua, al-ma'ul katsir, air banyak. Idza khalatathun najasah, bercampur najis. Walam tughayyir ahada awsafihi, tidak merubah salah satu karakternya, fa innahu tahur, maka dia tetap dianggap suci lagi, mensucikan. Ya, mungkin bercampurnya cuma sedikit najisnya, kena air kencing, ya padahal airnya banyak, satu kolam, ya. Pas dirasa nggak bau pesing, wow, warnanya juga nggak berubah, ya baunya juga nggak ada, rasanya nggak ada, maka dia tetap dianggap apa? Suci. Bukan berarti antum boleh kencing di situ, nanti ada larangannya hadis berikutnya. Ya, larangan kencing di tempat air yang tenang. Ya, ada yang mengatakan hukumnya haram, ada yang mengatakan hukumnya makruh. Ya. Yang ketiga, air sedikit apabila bercampur najis, kemudian merubah salah satu karakternya. Ini air sedikit, 1 siduk kecampur apa? Najis. Berubah rasa, berubah warna, berubah baunya, maka dia najis. Maka dia najis. Dan 3 surah ini, 3 model ini hukumnya ijma'. Telah tegak ijma'. Apa aja yang tadi pertama? Air yang apa? Banyak dan merubah karakternya, maka jadinya apa dia? Najis. Air banyak kecampur najis, tidak berubah, berarti namanya najis atau suci? Suci. Ijma' para ulama. Air sedikit campur najis, merubah karakternya, jadi apa dia? Najis. Ijma' ini. Ini menjadi apa? Ijma'. Nah, yang keempat yang terjadi silang pendapat hebat kuat. Apa dia? Ya, airnya sedikit, kemudian bercampur najis, tidak berubah karakternya. Tidak apa? Tidak berubah. Airnya sedikit nih, nyemplung najis. Air kencing misalnya. Tapi dirasa-rasa, dicium-cium, nggak mau pusing. Ya, warnanya juga nggak berubah. Mungkin air kencingnya bukan kuning warnanya. Ini bukan vulgar ya, ini belajar fikih kan, harus disebut. Pas dirasa ada rasa.
Ya biasa, air biasa aja, kayak air keran, air yang ditoren. Nah, bagaimana hukumnya terjadi silang pendapat? Jawabannya kita baca hadis berikutnya yang keempat. Ya, yang keempat. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini anaknya siapa? Umar. Ya, Umar juga punya anak yang dinikahi oleh Nabi Muhammad, namanya siapa? Hafsah. Hafsah bintu Umar, menjadi istri dari Nabi Muhammad SAW, dinikahi ketika usia 18 tahun kurang lebih, dan sudah jadi janda 2 kali. Ya, aneh ya. Ya gimana lagi, mungkin suaminya meninggal atau cerai. Ya, kalau di sekarang usia 18 tahun yang ngapain? Ya, ini 18 tahun sudah berapa kali? 2. Mafhum. Tapi dia menjadi istrinya Nabi Muhammad SAW, dan setelah wafat, istri-istri Nabi itu tidak boleh dinikahi oleh laki-laki lain, karena dia secara maknawi menjadi ibunya kaum mukminin. Makanya mereka julukannya Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Ya, walaupun secara nasab, mafhum, secara garis keturunan seharusnya boleh, tapi secara makna, mafhum, dia tidak boleh dinikahi, karena dia akan menjadi istrinya Nabi kelak di surga. Jadi memang terus hidupnya, ya sepanjang hayatnya tidak bersuamikan lagi. Ya, Aisyah saja ketika Nabi wafat mungkin umur 17 atau berapa. Ya, sampai beliau meninggal di usia 50-an atau menjelang 60, ya tidak boleh dinikahi, karena mereka akan menjadi apa? Istri-istri Nabi kelak di surga. Mahfum? Salah satunya siapa? Hafsah. Dan menariknya, Abdullah bin Umar ini kan adiknya, punya kakak Hafsah nikah sama siapa? Nabi Muhammad SAW. Akhirnya beliau memiliki kesempatan untuk terus mengambil ilmu kepada Nabi. Ya, karena kedekatan apa tadi? Ipar. Ya, ini fursah, kesempatan, ya cerdasnya Abdullah ibn Umar memanfaatkan kesempatan tersebut. Dan Abdullah ibn Umar ini cerdas. Ya, sebagaimana dahulu ditanya oleh Nabi, pohon apa yang sangat bermanfaat? Itu bagaikan seorang mukmin, semuanya punya manfaat. Daunnya, batangnya, buahnya, akarnya, dan terusnya. Ya, jatuh di dalam hatinya Abdullah bin Umar, itu pohon apa? Pohon kurma. Tapi karena dia usianya masih kecil, malu jawab. Ya, akhirnya cerita sama bapaknya, udah selesai majlis. Ya, tadi jawaban saya Pak, apa? Pohon kurma. Ya, disanjung oleh siapa? Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ini kesempatan ini dimanfaatkan betul oleh Abdullah ibn Umar untuk mengambil ilmu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi harus cerdas melihat apa? Kesempatan, walaupun masih kecil, walaupun masih muda. Sebagaimana kisahnya Abdullah ibn Abbas. Ya, sama, walaupun beliau masih kecil tapi melihat kesempatan, karena bibinya Abdullah bin Abbas dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Siapa? Maimunah. Ya, akhirnya dia sering bermalam di rumah bibinya. Di situ dia ngambil ilmu dengan bersama Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi sholat, dia ikut sholat di sana. Ketika Nabi wudu, dia ambilin apa? Air. Mafhum? Ya, ada kesempatan yang tidak disia-siakan di sana. Akhirnya dirangkul oleh Nabi, dipeluk oleh Nabi, didoakan, Allahumma alimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkanlah anak ini ta'wil. Ta'wil itu maksudnya tafsir. Ya, dahulu di kalangan salaf, ta'wil itu artinya bagus, tafsir. Hanya saja belakangan, ya tafsirnya nggak sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Dia pakai ta'wil supaya diterima oleh masyarakat. Akhirnya dijelaskan oleh para ulama, sebetulnya itu bukan ta'wil, bukan tafsir, itu adalah tahrif, memalingkan maknanya. Makanya sekarang berubah makna. Kalau bagus namanya tafsir,
sesuai dengan kenyataannya. Tapi kalau tidak sesuai dengan tafsir sesungguhnya, namanya takwil. Ya, sekarang makanya konotasi takwil bagus atau jelek? Jelek. Tapi dulu bagus. Ya, itu hanya permainan bahasa saja. Yang penting ngelihat hakikatnya. Makanya kata Nabi, Allahumma alimhu ta'wil. Ya Allah, ajarilah anak ini takwil atau tafsir Al-Quran. Allah kabulkan doa Nabi Muhammad SAW. Ini bentuk keberkahan. Ya, betul-betul mengambil fursah, kesempatan. Ya, antum alhamdulillah tinggal di sini dekat, ambil fursah. Ada pelajaran kok pada nggak datang. Ya, ambil fursah. Berapa jauh sih rumahnya? Naik kereta enggak? Naik pesawat enggak? Alhamdulillah, ambil fursah. Ya, jangan sampai dilewatkan, jangan sampai Allah catat sebagai kufur nikmat. Ya, bisa jadi antum dulu berdoa, ya Allah, saya pengen punya masjid, pengen taklim nggak diusir-usir, nggak pindah-pindah, pengen taklim itu runut dari satu kitab ke kitab lain. Giliran ada mah sibuk saya Ustaz. Gimana ini? Ya, tahu karakternya orang-orang Yahudi. Ya Allah, segerakanlah turunkan Nabi terakhir. Iya. Kalau dia turun, saya akan beriman, saya akan berjihad bersamanya. Iya. Giliran turun, malah dia main, ditentang, malah dilawan, malah dimusuhi, bahkan mau dibunuh. Ya, ini karakternya orang-orang apa? Al-Yahud, nas'alul afiyah wassalamah. Ya. Jadi ambil fursah, ambil apa? Fursah, kesempatan. Ya, semoga dengannya Allah berikan keberkahan. Enak baca kitab itu dari satu ke satu, yaitu nikmat. Bukan berarti meremehkan tematik, tidak. Kadang tematik ada momen-momennya. Tapi kalau itu saja yang dikejar, apa yang mau dihasilkan? Ya, nggak akan terbentuk. Tapi yang terbentuknya ilmu betul-betul diambil dari satu kitab ke kitab yang lain. Dan kitabnya ulama, ya terutama ulama-ulama terdahulu itu barokahnya luar biasa, besar. Ya, membentuk ya ilmiah keilmuan dia bersumber betul-betul murni dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah beri taufik. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana al-ma'u qullatain lam yahmilil khabath. Apabila airnya itu 2 kullah, maka ya najis tidak bisa merubahnya, gitulah kurang lebih. Wa fi lafdin lam yanjus, dalam lafaz yang lain tidak menjadi najis. Ya, kita baca dulu. Akhrajahul arba'ah, dikeluarkan oleh 4 orang. Siapa tuh 4 orang itu di situ? Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Saya baca tadi. Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Ya. Wa sahahahu Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban, dan hadisnya disahihkan oleh Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban. Jadi ya, ini menunjukkan hadis ini terjadi silang pendapat sahih atau tidak. Ada yang bilang sahih, ada yang bilang lemah. Kenapa lemah? Namanya muttarib. Muttarib itu goncang. Yang satu bilang begini, yang satu bilang begini, banyak riwayatnya. Sehingga saling menafikan, saling menolak. Tapi ada yang memakai sistem tarjih, enggak, yang benar ini, yang ini satu. Sehingga hadis ini dikatakan kuat. Al-Muhim, pembahasan tadi nomor 4, kita kembali lagi flashback ke belakang. Air sedikit, mafhum, ketika bercampur dengan najis, mafhum, dia jadi najis atau tetap suci? Maka jawabannya di sini tergantung ya redaksinya, atau tergantung dia menyikapi hadis ini. Apakah hadis 2 kullah ini sahih atau tidak? Kalau dia berpendapat hadis ini dari awalnya lemah, ya bahkan 2 kullah saja ini berapa kadarnya, itu nggak ada riwayat-riwayatnya. Ya, adapun lemah,
Bisa dipahami ya? Akhirnya karena hadisnya ini lemah, berarti selama air itu tidak berubah rasa, tidak berubah warna, tidak berubah baunya, maka tetap suci mensucikan. Walaupun bercampur apa? Najis. Tapi kalau dia mensucikan hadis 2 kullah, akhirnya dia cari lagi 2 kullah itu berapa? Al-muhim kurang lebih terjadi perdebatan panjang. Ya, pada kesimpulan kurang lebih 160 liter. Jadi 1 kullah itu 80 liter. Ya, berarti kalau 2 kullah berapa? 160. Kira-kira 160 liter seapa? Banyak apa sedikit? Banyak ya? 160. Ada sedrigen. Kalau ini aja berapa liter nih galon ini? 19, masih banyak banget berarti. Menurut mereka, kalau airnya di bawah 2 kullah berarti najis dia, walaupun nggak berubah. Tapi kalau di atas 2 kullah nggak masalah katanya. Nah, itu jadi patokannya, sumbernya itu dalam menyikapi hadis 2 kullah. Ya. Tapi Allah alam, ya dalam kaidah fikih juga hukum asal air itu suci. Walaupun bercampur apapun, ketika tidak berubah karakternya, maka dia tetap dikatakan apa? Suci. Jadi problem nomor 4, air sedikit bercampur dengan najis tetapi tidak berubah karakternya, yang rajih wallahu alam, dia tetap dikatakan tahur. Tetap dikatakan apa? Tahur. Walaupun ada juga yang mengatakan najis dengan alasan tadi. Ya, kalau di bawah 2 kullah berarti najis. Tapi kalau di atas 2 kullah tidak najis. Ya, jadi patokannya tuh dalam menyikapi hadis berapa? 2 kullah. Gampangnya gitu aja, belajar air, kita lihat airnya nggak kenapa-napa, ya sudah, hukum asalnya adalah apa? Suci. Ya, tapi kan sekarang namanya hidup, kadang ya ada aja problem pas lagi wudhu. Wah. Ya, kalau cuman bau lumut nggak masalah. Kan ada kadang bau apa? Bau lumut. Atau bau sedikit kaporit. Nah, kaporit najis atau tidak? Enggak, maka nggak masalah. Ya, karena dia suci bercampur dengan air mutlak, walaupun berubah sedikit rasanya atau baunya, maka dia tetap dikatakan air tahur. Ya, walaupun di sisi yang lain dia airnya tohir, nggak bisa mensucikan. Tapi Allah alam, yang rajin kemarin air cukup apa? 2 jenis. Kalau nggak suci berarti najis. Allah alam bisawab. Ada pertanyaan sampai di sini? Tebal, ada yang mau ditanyakan? Ya. Kalau misalnya sekolah, orang-orang pada ini berenang gitu kan, pada kencing, pada ini. Oh, pada kencing. Yang pertama orang itu najis atau suci? Hah? Orang itu najis atau suci? Suci ya, nyemplung ke situ. Ya, ala qaul dia airnya jadinya mustakmal. Air mustakmal itu air hanya suci saja, berarti tidak boleh mensucikan. Tapi selama dia masih ada punya karakter air, maka dia tetap dikatakan air suci lagi mensucikan. Terus dia ada kencing, wah kebiasaan sama tuh. Kalau mandi, kalau berenang dia apa? Kencing. Ya, bahkan ya ulama aja ada yang mengatakan makruh kencing di air yang mengalir. Ya, ada sampai yang mengatakan apa? Makruh. Ini apalagi di air yang apa? Diam, merokit. Nanti hadisnya berikutnya. Ya, tadi sama pembahasannya. Kalau airnya tidak berubah rasanya, tidak berubah warnanya, maka dia tetap dianggap air apa? Suci. Kan kayak apa ya? Kan mereka bersihkan pakai kaporit. Hah? Ya sudah, patokannya baunya ada nggak bau najis? Ada nggak rasanya najis atau warnanya? Kalau nggak ada ya sudah, dia dianggap apa? Suci. Ya, makanya nanti hadis berikutnya nggak boleh kencing di air yang tidak mengalir. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan apa? Makruh. Ya lagi malas bener naik ya ke WC. Haji mumpung.
Kalau di laut para ulama masih menganggap nggak masalah. Antum main di laut berenangnya, ya kencing di laut. Ini kencingnya di mana? Kalau berenang. Ada lagi pertanyaan? Kalau yang berubah cuma dua, misalnya kayak rasanya, tapi baunya enggak tiganya. Enak. Dalam riwayat ada yang pakainya au. Kalau di sini kan pakainya wa. Kalau wa berarti menunjukkan seakan-akan gabung semua. Tapi ada riwayat yang pakainya au. Berarti salah satu saja berubah, dia sudah dianggap. Kan kalau au atau warnanya, atau rasanya, atau baunya. Berarti salah satu ini yang berubah, maka dia dikatakan najis. Ya. Jadi ada yang riwayat pakainya apa? Au. Au itu artinya apa? Atau. Jadi nggak dipersyaratkan harus berapa? 3. Salah satu hilang karakternya, maka dia tidak bisa dikatakan air suci. Mafhum. Selama sekali lagi ya, yang nyemplung, yang jatuh itu yang najis. Tapi kalau yang sesuatu yang suci, mafhum, maka selama karakter airnya masih menonjol di sana, maka dia tetap dikatakan suci lagi mensucikan. Tapi kalau karakter airnya hilang, sudah jadi air kopi, ya nggak bisa. Dengan dalih ini kan air, Ustaz. Enggak, dia sudah ganti apa? Nama. Ya bahkan dibahas juga kuah. Lah kuah itu apa? Air, tapi sudah berubah karakternya, bukan lagi air, tapi namanya apa? Kuah. Ya, ada juga rendeman beras misalnya. Ini antum ngerendam beras, kan jadi warnanya apa? Putih. Ya, masih ada yang mengatakan itu tetap air. Jadi boleh berwudu dengannya. Kecuali yang dimasak sehingga berubah karakter airnya, maka dia bukan dikatakan air suci. Ya sudah menjadi namanya air ini gitu. Air kacang hijau. Air ini misalnya. Dan seterusnya. Ya. Walaupun secara prakteknya pasti kita nggak akan milih itu kan. Secara prakteknya milihnya yang mana? Tentu yang bagus. Ya, tapi sekali lagi kondisi itu nggak selamanya indah. Kadang mungkin dia nggak ada air, nggak taunya ini ada air tajin ini rendeman apa suatu. Ya, bahkan Syekhul Islam aja berpendapat air perasan mawar itu beliau menganggap masih bisa dipakai untuk berwudu. Walaupun baunya bau apa? Bau mawar. Ya, walaupun yang lainnya berpendapat itu tidak bisa dipakai untuk berwudu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Hah? Boleh nggak wudu pakai air zam-zam? Hah? Boleh nggak? Boleh, Kiro? Benar. Hah? Ya, di sini ada pembahasan at-tatahhur bima zam-zam, bersuci atau bertaharah dengan menggunakan air apa? Zam-zam. Maka di sini Imam Nawawi berkata, ya, wa daliluna an-nususus sharihah. Dalil kita adalah nas yang jelas, as-sahihah yang sahih, al-mutlaqah fil miyah bila farq, wala yazal al-muslimun ala wudu minhu bila ingkar. Kaum muslimin senantiasa berwudu dengannya tanpa ada pengingkaran. Jadi boleh saja orang berwudu dengan air apa? Zam-zam. Begitu juga mandi menggunakannya diperbolehkan. Ya, karena ada orang yang mengatakan nggak boleh mandi pakai air apa? Air zam-zam. Ini air mulia, ini air mahal. Iya kalau di Indonesia. Beli di pasar aja di online bisa 500.000. Ya, berapa cuma dapat berapa? 5 liter ya. Tapi kalau dari sumbernya di sana, aku pengen ngerasain, ya ambil pakai apa tuh, dirigen plastik, bawa ke hotel, kemudian disiram mandi, nggak masalah. Ya, tidak masalah tanpa ada pengingkaran dari para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Mafhum. Ada lagi pembahasan air musyammas. Musyammas itu air yang terus kena sinar matahari
sehingga terkadang dia berubah karakternya. Ya, maka selama dia masih mutlak air boleh digunakan. Adapun hadis yang berkata kepada Aisyah, tidak boleh kamu menggunakan air tersebut karena air tersebut bisa menyebabkan baros, belang. Jadi air yang terus terkena sinar matahari, ya, ada hadis katanya tidak boleh menggunakan itu karena bisa menyebabkan penyakit apa? Belang. Maka hadisnya maudhu', palsu. Hadisnya apa? Palsu. Apa itu hadis palsu? Ayo, hadis palsu itu apa? Ya, ada sanadnya, tapi di dalamnya ada rawi, ada periwayat hadis yang suka dusta atas nama Nabi Muhammad. Itu namanya hadis maudhu'. Ya, jadi maudhu' itu ada riwayatnya, an fulan dari fulan dari fulan dari fulan, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bla 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 bla. Ya, tapi ternyata setelah diperiksa ada rawi periwayat hadis yang suka berdusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut hadisnya apa? Maudhu'. Beda kalau hadis dari awalnya memang nggak ada, ya bukan hadis ya. Nggak ada sanadnya, nggak ada rawinya. Ya, utlubul ilma walau bisin, misalkan. Belajarlah walaupun sampai negeri apa? Cina. Hadis itu bukan itu. Ada sanadnya nggak kira-kira? Nanti dicek tanya, ada sanadnya nggak? Ya, kalau nggak ada sanadnya ya dari awal dia bukan apa? Bukan hadis. Ya, adapun di sini la taf'ali ya Humairah, kata Nabi. Jangan lakukan itu wahai Humairah, maksudnya Aisyah. Fa innahu yurisul baros, karena air matahari tadi yang tersiram atau terkena sinaran matahari sepanjang waktu, misalkan antum naruh air di ember, ya di baskom atau di drigen besar, kena matahari terus. Ya, mafhum? Ya, katanya itu bisa menyebabkan baros. Baros itu apa? Belang. Ya, kalau di Yaman banyak tuh orang-orang yang belang. Kadang belangnya sampai full, jadi bagus mah, jadi bule. Tapi ada yang modelnya jarang-jarang, jadi belang, misalnya hitam putih, itu namanya baros. Ya, maka hadisnya ini apa? Maudhu', hadisnya palsu. Wallahu a'lam bishawab. Itu beberapa masail tentang air. Ini baru masalah tentang apa ini? Air, belum wudu ya. La aslalahu maksudnya tadi nggak punya sanad. La aslalahu tidak punya sanad, tidak punya rangkaian rawi-rawi. La aslalahu. Ya, karena kan sekarang kita mau ngecek hadis itu kan perlu sanad. Ya, ternyata sanadnya nggak ada. Ya sudah, berarti dari awalnya memang tidak punya sumber, tidak punya asal. Ya, beda maudhu'. Kalau maudhu' ada sanadnya. Cuma di dalamnya ada apa? Rawi yang suka dusta atas Nabi Muhammad. Contohnya misalkan ada sanadnya an fulan katanya, makanlah kentang. Waduh. Ya, karena kentang ini begini. Enggak taunya hadisnya dibuat-buat. Ya, tapi kalau ada misalkan makanlah kopi, minumlah kopi katanya, selama belaraknya ada di perut, nah dia mati, ya maka dakhalal jannah misalkan. Ya, ada yang pernah dengar kan? Ya, atau barang siapa yang minum kopi, belaraknya masih ada di tenggorokan, satu langkah menghapuskan dosa, satu langkah meninggikan derajat. Ini la aslalahu, tidak ada sumbernya. Ya, makanya sering-sering apa? Ngopi gitu kan. Ya, atau satu langkah katanya diampuni derajat, diampuni dosanya. Satu langkah lagi diapain? Diangkat derajatnya. Wah, ya sudah, jogging aja lari itu ya. 50 km, masalah. Diampuni dosa-dosa. Gara-gara apa? Kopi. Dan gak malu lagi sambil lantang teriak-teriak. Berdiri. Ya, jangan-jangan dia penjual kopi, gitu kan? Supaya kopinya apa? Laku. Sama dulu juga makanlah terong katanya. Ya, katanya dia penjual apa?
Jadi memang ada jenisnya dibuat-buat, memang rawi-rawinya ada yang memang betul, cuma di situ ada seorang yang berdusta atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dia berdusta di kalangan manusia bukan maudhu namanya. Ya, namanya apa namanya? Selain mungkar apa satu lagi? Hadisnya yang belajar mustalah apa, Bib? Ada satu mungkar, matruk. Hadisnya ditinggalkan. Matruk. Ya, karena di dalamnya ada rawi yang apa? Berdusta atas nama manusia biasa. Tetap itu hadisnya dicoret, hadisnya lemah. Allah a'lam bishawab. Ada lagi? Ya. Roy yang di dalam hadisnya itu udah bagus nih. Sama Abu Dawud Tirmidzi. Tapi mungkin satunya ada yang berdusta nih. Itu bisa bilang gimana? Yang berdusta. Ada Roy yang terkenal sama saya. Enak. Jadi kayak nama Abu Dawud, Tirmidzi itu juga disebut perawi hadis. Cuma mereka kumpulkan hadis-hadisnya dalam satu buku. Ya, makanya mereka sering disebut Shahihus Sunan. Orang yang memiliki sunan. Sunan itu buku ditulis satu utuh hadis-hadis Nabi. Ya, dan dia juga satu sisi rawi. Karena dia punya murid banyak, meriwayatkan juga dari Abu Dawud, dari Tirmidzi dan seterusnya. Ya, walaupun misalkan nih ada 5 rawi nih, Ibrahim, Musa, Yahya dan sus namanya, Abdullah, Abdurrahman, bagus semuanya kecuali satu lemah, maka semuanya hancur itu hadis. Ya, itulah penjagaan para ulama hadis begitu ketatnya. Ya, walaupun 5 orang bagus tapi ada satu yang jelek, itu langsung di blacklist. Tapi nanti dilihat ya cacatnya ini parah atau tidak. Salah satu cacat parah itu pendusta. Salah satu cacat parah itu pendusta. Tapi kalau dia cacatnya gara-gara jelek hafalan, itu terkadang masih bisa diangkat kalau ada riwayat lain. Ya, sama pendukung. Nah, didukung dia, didongkrak. Maka minimal dia menjadi hasan li ghairihi. Ya, nanti belajarnya di mana? Mustalah hadis. Semoga Allah mudahkan. Ya, kita buat majelis umum tentang mustalah. Nggak apa-apa sebagai ya referensi ilmu. Ya, nggak mesti antum harus bisa nahu sorob. Ya, kalau bisa alhamdulillah. Tapi ya cukup dengarkan penjelasan maksudnya ini apa. Insya Allah itu juga bisa menjadi apa namanya ilmu kita bersama. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.